Cinta Indonesia. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Akhir pekan yang indah, saya Pimau yang menemani Anda di edisi hari ini, dan kita mau berbicara tentang pelaksanaan ujian sekolah di spesial di SMA Negeri 1 Tasifeto Barat. Saya hadirkan hari ini Bapak Yosep Atokmauk SPD. Beliau kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Tasbar. Kemudian ada Bapak Niko Letobele SPD yang merupakan wakasek kurikulum di sekolah yang sama. Selamat pagi Bapak berdua. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, pelaksanaan ujian sejak hari Jumat ya, hari Rabu ya Bapak ya. Pelaksanaan ujian ini bervariasi, tetapi artinya pelaksanaan ujian sekolah sudah dilaksanakan begitu di SMA Negeri 1 Tasbar. Ada hal yang berubah dari proyeksi pelaksanaan tahun ini, Bapak Yos. Baik, terima kasih atas kunjungan kami ke RRI Atambua dalam hubungan dengan pelaksanaan ujian sekolah ya, tahun pelajaran 2023-2024. Pada kesempatan ini saya bersama wakasek saya ya, wakasek kurikulum Pak Niko Leto untuk SMA Negeri 1 Tasifeto Barat ya. Ujian sekolah ya, itu kita bagi dua. Ada ujian praktek yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret sampai dengan 23 Maret 2024 sudah dilaksanakan. Sedangkan ujian teori atau akademiknya ya kita sudah laksanakan dari tanggal 16 April sampai hari ini ya, dan akan berakhir pada tanggal 23 April. Nah, itu merupakan jadwal ujian utama, dan ujian susulan akan kita laksanakan pada tanggal 24 April sama dengan 27 April. Bagi anak-anak yang mungkin ada hambatan atau halangan, sakit, segala macam, itu kita akan buka sesi dulu untuk yang tidak melaksanakan ujian praktek teori pada ini jadwal utama. Bapak Yos sudah berbasis komputer ujian tahun ini. Jadi kami melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer sejak tahun pelajaran 2022-2023. Jadi sejak 2022 kami sudah laksanakan, termasuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11 pun kami sudah laksanakan berbasis komputer. Oke, baik. Ya. Bapak Niko, berapa jumlah peserta ujian tahun ini? 274 orang. 274 orang dibagi dua atau berapa rombel begitu? Ruangan. Ya. Ruangannya ada 15. 15 ruang. 15 ruangan. Nah, kalau berkenaan dengan fasilitas cukup ya, Bapak Yos ya? Cukup. Ya. Oke. Kalau dari dua yang berapa total yang ada, 200-an itu semuanya mengikuti ujian? Yang sudah terdaftar itu 274. Itu semuanya ikut ya, ujian? tapi ada 2 yang tidak ikut. Sudah dekat-dekat mereka tidak datang lagi. Wow. Ada alasan yang disampaikan ke pihak sekolah? Ada kenapa dia tidak ikut begitu? Ya, mereka mengundurkan diri saja. Oke. Kalau kasus seperti ini bagaimana Pak Pios? Tiba-tiba mengundurkan diri? Sebenarnya aturan ya kan, pembagian namanya tanggung jawab itu ya ada di wali kelas, ada di ini. Setelah kita cek, orang tuanya juga tidak datang, surat panggilan juga tidak datang. Jadi untuk persiapan ujian itu kita laksanakannya surat pemberitahuan kepada orang tua murid bahwa baik kelas 12 yang akan mengikuti ujian berjalan seterusnya. Jadi ada 2 kali sudah pemberitahuan kita sampaikan lihat balik kelas atau anak-anak langsung antar. Tapi dari sampai terakhir ya pelaksanaan ujian itu, karena kita uji coba aja tanggal 15.
15 nama uji coba untuk persiapan segala sesuatu. Itu setelah kita cek semua data, memang 2 anak mengundurkan diri. Jadi sampai wali kelasnya ke rumah juga, alasannya bahwa mereka sudah tidak di sini lagi, mereka sudah di tempat lain, mau cari kerja dan segala macam. Ya. Nah ini alasan-alasan yang sebenarnya pihak sekolah juga tidak mungkin lebih jauh lagi campur tangan ke sana, karena ini pilihan. Mungkinkah itu pilihan dari orang tua atau anak itu sendiri? Kita tidak paham. Tetapi kalau seperti ini, Bapak artinya akan menyumbang angka lulusan tidak 100%. Betul. Ya. Pertanggungjawaban ke dinas atau ke pemerintah berjenjang seperti apa nantinya? Mereka mengundurkan diri atau disertakan apa begitu? Karena akan ini akan berimbas pada representasi sekolah begitu. Silakan Opias. Baik, terima kasih. Jadi biasanya setelah selesai pelaksanaan ujian sekolah, kemudian setelah kita umumkan kelulusan tanggal yang ditentukan oleh ini pusat tanggal 6 Mei ya. Nanti dari Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan minta laporan dari setiap sekolah ya. Dan ini yang kita akan sambau dari 274, tentu untuk SMA Negeri 1 Tasik Barat tentu tidak 100%. Alasannya itu tadi, bahwa 2 orang mengundurkan diri karena sudah punya pilihan lain. Sudah punya pilihan lain. Itu saja. Terima kasih Bapak Yos. Ya. Bapak Niko, selama ini dari angkatan ke angkatan begitu, ada juga yang seperti ini, mengundurkan diri di tengah jalan atau di penghujung. Ya, sering ya. Ini yang terjadi adik-adik kita. Nah, kalau soal penyusunan bahan ujian, apakah masih, mohon maaf, masih seperti sistem saya crossing begitu, atau sekarang memang dari sekolah kurikulum yang menentukan kurikulum di sekolah itu menentukan soalnya? Soalnya dari sekolah. Dari sekolah begitu. Tapi sebelum penyusunan itu kita buat tahapan. Jadi gurunya jadi ikut prosedur seperti biasa. Jadi gurunya menyusun kisi-kisi, kartu soal, kemudian ada verifikatornya. Jadi soal itu sebelum di input. Jadi kita karena ujiannya berbasis komputer, soalnya itu di input di portal. Di portal e-ujian namanya. E-ujian ID. Jadi sebelum di input itu soalnya diverifikasi dulu oleh verifikator. Yang layak saja yang boleh masuk ke itu, ke portal. Baik, Bapak Yos, saya bukan meragukan, tapi merasa ada perbedaan perlakuan gitu antara angkatan kami dengan adik-adik sekarang. Jujur, maksudnya apa yang menjadi barometer keberhasilan seseorang? Kalau tidak ada, dulu kan kami ada UAN, ujian akhir nasional gitu. Jadi barometernya jelas sih, secara nasional targetnya seperti ini. Tetapi sekarang tidak ada. Bagaimana menilai, Bapak Yos? Terima kasih. Jadi untuk menentukan kelulusan, kita juga tetap menggunakan ini syarat-syarat atau ketentuan yang tetap kita mengacu pada POSUS yang kita ambil dari aturan yang diberlakukan dari ini pusat selama ini. Jadi kita tidak lari dari aturan itu. Jadi untuk menentukan kelulusan ya tentu harus memenuhi 3 aspek itu, aspek pengetahuan, aspek perilaku atau sikap, dan aspek keterampilan itu. Ya, itu harus tetap kita 3 ini aspeknya harus kita menilai semua. Ini sejak dia duduk di kelas 1 sampai dengan akhirnya dinilai. Ya, ada akumulasi begitu ya, Bapak ya. Nah, ada semacam kalau anak itu melakukan pelanggaran, ada tidak di kurikulum dikurangi poinnya, Bapak Niko? Pelanggaran. Ya, pelanggaran di sekolahan, mungkin kan karakternya dia dibina juga begitu. Tentu ada aspek penilaian gitu. Itu ada tidak poin? Mungkin dia dikurangi dari nilai perilaku dan lain sebagainya atau tidak? Itu belum diterapkan, yang untuk pengaruh ke nilai raportnya belum. Tapi nanti kita akan usahakan itu diterapkan. Saya sudah rancang bagaimana caranya supaya perilaku itu diperhitungkan juga berpengaruh ke rapor. Saya sudah merancang itu. Terima kasih Bapak Niko, karena kan kita bentuk karakter orang kan. Bagaimana kita mau melihat barometer anak ini perilaku baik atau tidak kalau tidak ada penilaian gitu.
Oke. Kalau Bapak Yos jujur saat ini memang tadi tiga aspek tadi dalam penentuan kelulusan tetap diperhatikan. Tetapi saya kira tetap ada perbedaan antara dilaksanakan UN dengan sekarang. Memang sudah final. Kita sudah berubah kurikulum, kita ujian sekolah gitu. Nah, ada sedikit mungkin ada perbedaan yang dirasakan Bapak Yos sendiri dari tenaga pengajar dulu. Beliau juga pernah mengajar saya. Jadi ada perbedaan tidak antara kali lalu dengan saat ini, Pak? Ya, kalau kita mau jujur ya memang ada perbedaan. Perbedaannya ya dulu ya soal itu disusun oleh ini pusat, kemudian diterus kepada sekolah untuk melaksanakan yang namanya ujian nasional. Yang kedua ya kriteria atau penentuan kelulusan itu ditentukan oleh pusat. Oh Ya, dulu seperti itu ya. Sekarang ya dengan perkembangan ya, dunia pendidikan sekarang ya pemerintah pusat serahkan ke satuan pendidikan untuk melaksanakan ujian sekolah sekaligus untuk menentukan kelulusan. Ya. Walaupun aturan-aturan ya tetap berpatokan pada aturan yang diturunkan dari pusat. Tapi untuk menentukan kelulusan itu kembali kepada satuan pendidikan masing-masing. Oke. Ya. Bapak Niko, ini sedikit bagaimana ya, mengganjal gitu. Tentu sekolah-sekolah tidak ingin sekolahnya tidak 100%. Pasti semua sekolah, lembaga pendidikan mau dia punya siswa semuanya lulus dan 100%. Nah, bagaimana secara pribadi ke anak-anak Bapak tentu tidak akan ada dong anak Bapak yang tidak akan lulus. Semuanya pasti lulus. Tapi ada penilaian tuntas dan ketuntasan. Ada tidak begitu Bapak? Bapak Niko. Kalau soal ketuntasan itu kita mengacu kepada tadi itu syarat kelulusan tadi. Ya. Dia harus memiliki kelengkapan untuk kelulusan sendiri ya. Itu pertama dia harus memiliki nilai yang lengkap untuk semua mata pelajaran. Ya. Mulai kelas semester 1 sampai semester 5. Kemudian dia memiliki sikap baik. Kemudian untuk ujian sekolah kita punya proporsi. Proporsi antara praktek dengan teori. Prakteknya 40%, teori 60%. Iya. Kemudian dari situ kita gabung lagi dengan nilai raport untuk menggambarkan keadaan selama 3 tahun ini. Kalau kita hanya mengambil ujian sekolah, berarti tidak menggambarkan keadaan 3 tahun. Ya. Maka kita ambil lagi raport. Raport itu 40%, kemudian ujian sekolahnya 60%. Oke. Ada scoring begitu. Kayak kita dulu ada NEM. Nilai NEM apa ya? Nilai Etanas murni. Ya, begitu. Sekarang masih ada? Sekarang tidak. Dulu ada satu kebanggaan pendengar, mungkin Anda juga merasakan ketika kita tamat dengan NEM itu jadi nilai jual gitu ketika masuk di universitas atau sekolah tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada itu, Bapak Yos? Silakan. Baik, jadi sekarang yang dilihat itu adalah ya artinya pengalaman gitu anak-anak yang ikut tes misalnya Polri atau artinya sekolah-sekolah kedinasan ataupun tinggi ya, yang artinya pengalaman yang saya lihat di informasi ya, sekarang rata-rata ijazah itu harus 2,75. Nah, sekarang artinya karena tidak diberlakukan NEM ya, maka sekarang lihat rata-rata nilai di ijazah atau STTB itu yang diambil sebagai patokan atau parameter untuk masuk di suatu perguruan tinggi. Iya. Ya. Karena dulu zaman saya begitu, Yeah. oli sekali. Tapi Yeah. ya memang itu satu kebanggaan, Yeah. Bapak Yos dan Bapak Niko. Ketika kita tamat dengan raihan itu, waduh, orang tua bangga. Yeah. Jadi kelulusan itu bukan hanya sekedar saya tuntas, saya lulus atau tidak. Ada faktor lain yang membuat orang tua bangga. Nah kan dulu ada pengumuman gitu. Tapi mungkin sekarang ada tujuan lain, akhirnya itu tidak diumumkan lagi. Mohon maaf, kalau perankingan masih ada, Bapak Niko, di sekolah? Perguruan
Ya semesteran kita masih buat, tapi ujian sekolah tidak. Ujian sekolah tidak lagi. Baik. Ya, nanti baru kita buat kalau ini. Iya, baik. Bapak Yos, saya kira ada kebanggaan kita ketika selesai ujian. Itu ada. Sekarang apa yang kita banggakan? Saya lulus begitu. Ya, kalau mau bikin perbandingan ujian nasional dulu dengan sekarang ya, biasanya pada waktu ujian nasional ya, setelah ujian biasanya pemerintah akan mengumumkan ya nilai IPTENAS tertinggi setiap sekolah. Iya. Itu menunjukkan kebanggaan. Iya. Buat kepala sekolah, bagi guru, orang tua dan sekolah itu. Iya, siswanya juga tentu. Jadi Bapak, semua orang tahu dan setiap sekolah akan memotivasi diri untuk meningkatkan mutu sekolah dengan pengumuman seperti itu. Iya. Jadi kalau mau lihat perbedaannya seperti itu dulu, maka orang bilang istilahnya sekolah favorit. Ya. Memang ada apa ya, Bapak Niko dan Bapak Yos, ada poin plus ketika itu. Ya. Karena ya orang akan memilih. Contoh saya akan memilih bersekolah di SMA Negeri 1 Tasbar karena apa? Banyak lulusannya yang predikatnya memuaskan dan sangat memuaskan gitu. Nah, tetapi ketika itu tidak, mungkin karena imbas juga dari apa ya, pendidikan karakter gitu. Jadi anak tidak lagi diberikan ranking 1, 2, 3 dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak jadi masalah. Nah, kalau kita kan termasuk daerah 3T. Khusus untuk Bapak Niko, pelaksanaan ujian tidak jadi masalahkah dengan jaringan? Kalau awal-awal sering bermasalah, tapi sekarang tidak. Tidak lagi. Sekarang sudah aman. Untuk jaringan aman. 270-an tadi yang ikut ujian. Berapa? 15 kelas ya? Ya, 15 ruang. 15 ruang yang ikut. Itu sehari pagi atau dibagi pagi dan sore? Pagi saja. Oh, pagi saja. Berlangsungnya ada skor jam yang ditentukan atau tidak? Sampai dia selesai, baru selesai juga ujian. Ada batas waktu seperti biasa. Oke, ada batas waktu seperti biasa. Nah, kalau soal jaringan kita tidak jadi masalah. Saya kira SMA Negeri 1 Tasbar tadi Bapak Yos sudah sampaikan soal sarana prasarana sudah tidak lagi diragukan gitu. Nah, tetapi penguasaan adik-adik dalam mengoperasikan apa sudah cukup, Bapak Yos? Cukup ya? Jadi mungkin saya ceritakan. Jadi mau ngomong tentang ini jaringan ya, waktu itu tergantung pada apa internet. Tapi karena internet artinya bahwa ini perkembangan ini, maka kami beli namanya Orbit. Oh ya. Nah, untuk jadi setiap, karena kita tahu bahwa kemampuan Orbit itu bisa 20 lebih dari 20 orang bisa menggunakan satu unit Orbit, maka untuk memperkuat sinyal maka kami beli tambah Orbit. Jadi pada saat pelaksanaan seperti ini, setiap ruang itu masing-masing Orbit ada di dalam, sehingga dalam hubungan dengan ini ujian untuk jaringan sekarang tidak ada masalah. Ya. Jadi memang soal sarana prasarana oke, fix, Ya. tidak jadi masalah. Nah, dari peserta yang ikut tadi sudah disampaikan 270-an ada 2 orang yang mengundurkan diri di tengah jalan. Nah, kalau yang sekarang mengikuti berarti ke yang 2 orang itu berarti tidak akan ada ujian susulan lagi dong Bapak. Dia mengundurkan diri gitu. Tetapi kalau tidak menutup kemungkinan 1-2 hari ini dia terpanggil untuk selesaikan pendidikannya dan dia datang. Seperti apa itu Bapak Yos? Tentu sekolah kan punya aturan, ya, punya aturan tertib ya. Kalau dia tidak mengikuti atau tidak efektif lagi di sekolah lebih dari 1 bulan atau 2 minggu, dianggap sudah mengundurkan diri. Ya. Jadi dia mengundurkan bukan 1-2 hari ini, sejak ini tahun lalu dia sudah mengundurkan. Tapi karena sudah terlanjur kita daftar sebagai peserta ujian, maka tetap nama tidak boleh kita. Tapi lihat pada aturan, karena dia sudah begitu dianggap sudah mengundurkan diri, tidak mungkin dia datang untuk kita layani lagi. Kalau kita arahkan untuk kita membantu dia untuk masuk ke
paket B ya mungkin Ya, atau ya. paket C Benar. ya, tapi untuk SMA paket C. Iya, karena ada rule ya yang diambil oleh lembaga pendidikan juga. Ya. Kalau sebebas-bebasnya ya, Ya. bagaimana sudah pembinaan, sudah tidak ada ujian nasional, Ya. tidak ada ini lagi. Kecuali mungkin ya pada saat pelaksanaan ujian Nah. ya ada sudah keterangan dari orang tua bahwa dia sakit kah atau Ya. ada hambatan lain, Aha. itu tetap kita akan layani dia di ujian susulan. Baik. Gitu. Untuk ujian susulan, Bapak Niko ada siswa Bapak yang akan ikut. Berapa banyak? Dia tergantung biasanya hari-hari pertama itu lebih banyak. Hmm. Hari-hari selanjutnya sudah berkurang. Iya. Oke. Nantinya ujian susulan itu akan hanya 1 hari kah atau akan dibagi lagi? Dijadwalkan Oh, dijadwalkan dari dulu. tanggal 24 sampai dengan 27 Mhm. April. April. Oh, April. Berarti mereka masih punya waktu sekitar 4 hari untuk prepare yang ujian susulan. Ya. Gitu. Nah, ujian susulan ini ada alasan tidak begitu, Pak Pios? Untuk Ujian susulan itu ada. Ini ada yang sakit ya, atau ada hal-hal lain, dan itu biasa diberitahu kepada sekolah. Yang kedua, di aturan pelaksanaan ujian sekolah kita ada berita acara iya, dari setiap pengawal ruang, sehingga pada saat pelaksanaan misalkan setiap ruang itu dibagi 20. Mhm. Nah, nanti di berita acara itu pengawas isi. Iya. Misalnya di ruang 1 20 orang yang tidak mengikuti ujian pada hari itu, misalnya berapa alasannya atau keterangannya apa. Iya. Nah, itu nanti setelah selesai dikumpulkan pada bagian panitia US untuk direkap. Iya, iya. Direkap bahwa bisa ini hari mata pelajaran agama dari 272 orang itu berapa orang yang ikut, berapa yang tidak ikut. Itu akan Alasannya direkap kenapa? setiap hari sampai dengan tanggal 23. Kemudian yang direkap itu baru kita akan sampaikan pada mereka untuk ikut usulan pada tanggal 24 April sampai dengan tanggal 27 April itu. Iya. Iya. Nah, ini satu perbedaan. Saya mohon maaf kembali menarik ke waktu zaman-zaman dulu ya gitu. Demam sekalipun ikut ujian. Satu kali saja ujian nasional. Demam sekalipun datang gitu ya. Karena memang ya agak susah waktu itu untuk ujian susulan karena ini ya nasional gitu. Guru siapa yang mau datang mengawas engkau sendiri? Ya begitu. Dulu ada sekolah gugus begitu. Sekarang masih ada itu, Pak Pios. Sekolah koordinator gitu. Yang nantinya kalau kita ujian susulan berapa orang di region itu silakan ujian di sana sendiri. Tidak ada lagi. Sekarang tidak ada lagi. Ya. Jadi kalau kita mau lihat memang sistem UN dengan sistem US ini ada perbedaan di situ. Jadi saya Signifikan sekali ya, ya. ya. Jadi kalau UN itu mau meningkatkan ini disiplin Ya, ya. pendidik dan siswa untuk menyelesaikan suatu pendidikan di SMA. Ya. Termasuk US juga begitu. Ah. Hanya ada perbedaan di situ. Kalau kita lihat ya agak sedikit disiplin itu menurut saya terus terang agak sedikit menurun lah. Iya. Ini penyelenggara pendidikan yang sampaikan begini. Kami saja yang dari luar melihat apa beda sekali. Apalagi penyelenggaranya. Bapak Niko, kalau dari pelaksanaan ujian, dulu zaman ya sekali lagi tarik kembali dulu kan ada crossing pengawas sekolah A ke sekolah B ke sekolah C dan lain sebagainya. Sekarang masih ada? Sekarang antar sekolah tidak. Oh, antar sekolah tidak. Itu kan kembali ke MKKS nya. Tapi MKKS itu sepakat pengawasannya silang dalam sekolah. Oke. Tapi antar mata pelajaran. Jadi Oh, misalnya yang matematika tidak boleh mengawas matematika. Oh, iya. Dia mengawas bidang studi yang lain begitu. Hmm. Jadi pengawasan silangnya tapi silang mata pelajaran bukan antar sekolah gitu. Bapak, kalau ada kisi-kisi diberikan, artinya sama juga dong, tidak objektif begitu. Menilai ya. Atau tidak diberikan kisi-kisi untuk adik-adik ini yang akan ikut ujian? Sama sekali, Pak Pios? Tidak ada ya? Kalau untuk ini, kalau UN itu mau hitung tahun-tahun terakhir ya, biasanya diberikan kisi-kisi untuk guru, untuk Ya. bahwa mau istilahnya bimbingan belajar
untuk mata pelajaran itu setiap matanya punya kisi-kisi. Sehingga guru bimbing siswa tidak keluar dari rule itu ya. Untuk US ini kisi-kisi kita percaya kepada tim guru mata pelajaran, tapi kisi-kisi tidak serah kepada anak-anak untuk belajar. Iya. Oke, baik. Bapak Niko dan Bapak Yos, saya mau sampaikan satu hal begini. Saya mau pertanyakan begini. Bagaimana saya ke Bapak Niko dulu sebagai wakasek kurikulum? Bagaimana menjamin tidak ada kecurangan di lembaga pendidikan dalam hal ini memberikan ujian? Silakan, Bapak Niko. Memang awal-awalnya ada keluhan siswa itu bisa nyontek begitu. Mereka menggunakan Google. Jadi di portal itu bisa masuk melalui Google. Jadi mereka bisa keluar masuk. Untuk meminimalisir itu, siswa menggunakan aplikasi exam browser untuk masuk ke portal yang tadi, exam browser, sehingga kalau mereka keluar itu ada notifikasi, ada bunyinya begitu. Jadi setiap kali misalnya dia sudah keluar, dia mau masuk lagi, dia harus masuk ulang lagi. Itu artinya tidak 100% dia bisa ini, tapi kita meminimalisir kecurangan itu. Jadi setiap kali, misalnya setiap nomor dia keluar, berarti dia butuh waktu sekitar 40 kali, kalau 40 nomor begitu. Dia masuk akal. Ya, tidak. Jadi untuk 100%-nya memang tidak, kita meminimalisir saja begitu. Benar. Karena ya sepakat, kalau 40 nomor, setiap nomor dia login, keluar lagi, log out lagi. Wah, terbaca juga dong. Ini orang keluar masuk ngapain? Tetapi Bapak Yos, siapa yang bisa masuk dengan apa browser tadi itu ke aplikasi itu, aplikasi ujian yang boleh masuk? Apakah setiap siswa itu hanya dia saja yang tahu passwordnya, atau semua orang bisa tahu dan semua orang bisa masuk di situ? Jadi untuk portal yang kami gunakan, yang menggunakan exam browser ini, masing-masing siswa sendiri yang masuk di situ, tidak bisa seragam. Jadi satu orang hanya bisa masuk satu momen begitu? Artinya masing-masing yang menggunakan dia punya. Jadi sistem sana karena kami HP kita gunakan, kemudian tablet kita gunakan, dengan ini komputer yang ada kita maksimalkan semua, sehingga semua bisa berjalan, dan setiap mata pelajaran itu dia punya kode ujiannya masing-masing. Kode ujian itu baru akan diberikan saat ujian? Saat ujian. Bisa. Artinya kecurangan bisa diminimalisir, betul ya Bapak Niko ya? Karena kalau kode ujiannya dikasih saya kemarin, saya kasih kakak saya yang ada di mana kak begitu. Jam begini kau tunggu, saya masuk, kau login, kau kerjakan, saya duduk manis. Ini bisa saja, tapi ya tadi Bapak Niko sudah jelaskan, tidak mungkin karena hanya boleh satu orang yang masuk pada momen yang sama. Tidak ada bisa dua IP HP begitu yang bisa masuk ya. Oke, baik. Bapak Niko, kalau dari pengawasan internal, tetapi crossing guru per mata pelajaran begitu ya. Nah, ini dilakukan meminimalisir kecurangan juga, termasuk tadi sistemnya bagus, cukup bagus untuk dilaksanakan. Tetapi fasilitas yang boleh dibawa oleh siswa. Kalau dulu kami betul-betul hanya bawa pensil, Bapak. Kertas cakaran pun tidak, panitia yang siap. Sekarang bagaimana? Apa boleh saya bawa HP masuk? Boleh. Itu malah disarankan bawa HP dari rumah. Untuk kalau fasilitas yang disiapkan di sekolah itu kurang, tidak bisa untuk semua siswa. Maka kita malah menyarankan siswanya harus bawa HP sendiri. Oke, bawa masuk ke ruang ujian? Ya, pakai itu. Ya, 150 nomor saya bisa Pak, saya kerjakan. Kalau pakai HP, apa yang tidak bisa ditanya di HP? Mbak Google. Tetapi ya baiklah, kita maklumi, Bapak Yos sendiri akui ini sistem memang ya begitu. Tapi untuk meminimalisir ini masalah itu kita bilang ujian US ini kita menggunakan portal,
Tapi ya kita pakai aplikasi exam browser itu, jadi untuk anak mau keluar masuk untuk mau ini agak susah. Iya, karena hanya satu browser itu. Ya, itu. Jadi kalau misalnya kau sudah masuk keluar lagi ketahuan 2-3 kali pasti ketahuan kau itu cari apa. Cari apa? Jadi waktu kami pelaksanaan ini UTS ya, Februari ya, dan itu kami rapat keluhan dari Bapak Ibu guru karena anak menggunakan Google, sehingga anak kan bisa gampang untuk dia bisa cari ini. Maka saya tanya Pak Niko ini untuk mengurangi ini seperti apa? Kita tetap menggunakan yang sistem kita selama kita gunakan itu yang aplikasi exam browser itu, sehingga siswa tidak bisa keluar masuk itu. Benar. Ya tadi ya kembali lagi. Satu kali login, kalau 40 nomor 40 kali login dipertanyakan juga. Dan tentu akan makan waktu ya Bapak ya. Mungkin dia masih cari keywordnya apa, kemudian dia masih cari yang paling pas, ya waktu tidak akan mencukupi. Agak susah itu ya. Ya. Ini baiknya ketika di compare dengan teknologi informasi, sehingga memang tetap objektif adanya. Dari pelaksanaan ujian yang ada berjalan lancar ya Bapak Yos ya? Lancar, ujian lancar. Tidak ada kendala? Tidak ada kendala. Pelaksanaan? Iya. Tidak ada. Secara sistem, Bapak Niko ada kendala? Sistem pengoperasian ujian? Oh ya, kalau mau dibandingkan, kalau dulu ada yang menyarankan kita pakai Google Formulir. Saya bilang kalau Google Formulir itu masing-masing guru atur sendiri, dia tidak satu server. Oh iya benar Pak. Kalau yang ini satu server, jadi kurikulum dia sebagai admin. Jadi semua misalnya soal yang disusun oleh guru itu semua terkirim ke servernya kurikulum. Jadi kita bisa cek guru mana yang sudah susun, guru mana yang susun berapa nomor, soalnya apa saja, itu kurikulum bisa pantau semua gitu. Ya, beda dengan Google Formulir kan masing-masing. Dia masih pakai akun masing-masing. Benar. Ya. Yang kalau ujian kita tidak perlu berurusan dengan hosting, domain, tidak perlu, karena itu sudah urusan di sana gitu. Urusan yang punya provider provider. Kita terima bersih. Jadi mereka kita hanya per bulan itu kita bayar. Oh iya benar, karena kita gunakan jasa orang aplikasi orang ya, benar. Nah, jadi inilah kebaikan-kebaikan yang artinya secara teknologi kita diarahkan untuk paham gitu tentang itu. Nah, bagus juga Bapak Niko, karena apa ya? Kalau guru yang lambat masukkan soal pun saya paham, Bapak Niko paham, belum nih. Ketahuan. Kita bisa cek, Bapak Ibu segera ini belum. Ketahuan. Ya, besok mau ujian ini soal ini belum, ketahuan. Oke. Nah, tentu ya guru yang bersangkutan akan tancap gas gitu. Tidak main-main gitu. Tetapi saya kira kalau sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah yang punya nama seperti SMA Negeri Tasbar, hal itu tidak mungkin terjadi karena kontrol yang baik, apalagi kepala sekolahnya Bapak Yos nih. Enak gampang-gampang sulit juga ini Kasek ini. Saya paham beliau. Cukup tegas begitu. Kolaborasi kita, adakah yang dirasakan perlu ditingkatkan lagi Bapak Yos secara kelembagaan khusus di SMA Negeri 1 Tasbar untuk ke depan dalam hal ujian atau dalam hal proses belajar mengajar gitu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi saya yang mau sampaikan bahwa yang saya harus tingkatkan adalah disiplin, baik pendidik maupun siswa. Itu menjadi prioritas. Karena kita mau ngomong tentang ini mutu, itu pertama harus disiplin, baik siswa maupun guru. Dengan disiplin, maka tentu akan meningkatkan mutu pendidikan. Iya. Karakter juga terbentuk karena disiplin. Ya. Tetapi saya kira bukan sedikit, tapi banyak sekali perbedaannya. Kalau dulu kami bisa tempel sedikit, sekarang tidak bisa. Ya. Kalau dari aspek akademis, Bapak Niko, ada yang perlu dibenahi lagi ketika proses ujian atau menghadapi ujian? Ya, masih banyak. Masih banyak yang perlu dibenahi. Kita mengikuti disrupsi teknologi, kita harus masih banyak belajar lagi. Masih banyak. Oke.
Bapak Yos, saya mohon maaf, tetapi ini satu kenyataan. Kalau setiap kali, setiap tahun ada perubahan sistem dalam hal proses belajar mengajar, dalam hal ini kurikulum, apakah tidak kesulitan guru-guru Bapak penyesuaian, apalagi siswa? Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya kita sudah di zaman teknologi. Dengan zaman teknologi ini kalau kita mau belajar dan mau ikuti, sebenarnya dengan teknologi juga sudah sangat membantu kita dalam hubungan dengan untuk bisa mengakses ini materi, ini strategi, metode, pengalaman. Saya kira lebih gampang-gampang. Sekarang justru dengan teknologi ini memudahkan kita untuk kita bisa belajar. Sekarang tergantung kepada kita. Yang saya katakan tadi, mau ke tidak, mau disiplin ke tidak untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita mau ikuti perkembangan zaman, memang kita tertinggal. Baik dalam aspek apa saja. Sehingga saya selalu katakan bahwa dengan kita ini sudah di zaman teknologi. Kita harus belajar untuk mengikuti perkembangan dengan mengikuti evaluasi seperti tadi. Ya, kita harus banyak belajar untuk mengikuti. Itu. Mau tidak mau? Iya, mau tidak mau harus sekarang. Sudah zamannya. Tidak bisa lagi kita mau tetap manual, tidak bisa lagi sekarang. Contoh sekarang ya, dengan kurikulum merdeka ya, kita diwajibkan sekarang harus masuk namanya PMM ya. Ya. Apa itu Bapak? Ini apa namanya ini? Apa lagi Pak Niko? Ya. Platform Merdeka Ya, Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Sekarang. Itu semua guru wajib? Semua guru wajib. Wajib. Karena kita dipantau kira-kira berapa persen sekolah ini setiap hari atau gurunya menggunakan ini masuk di platform Merdeka ini mengajar itu. Okay. Nah. Saya kira ini semacam absensi juga ya, karena setiap hari dia harus masuk ya. Ya, sekarang juga SKP juga harus kita lewat itu jadi nilai. Ya. Makanya sekarang guru kepala sekolah juga mau melaksanakan supervisi juga sekarang lewat PMM sekarang. Ya. Tapi Kasek masih 0 jam mengajar atau tidak? Sekarang ini Kasek istilahnya karena aturan ya nomor berapa 15/2008 kalau tidak salah. Jadi sekarang Kasek itu dianggap sebagai ini administrator dan tidak mengajar lagi. Oh iya. Ya. Tetapi kalau ada jam-jam tertentu yang dianggap perlu tetap kita mengajar. Ya. Iya, baik. Bapak Niko, pertanyaan yang sama. Berubah terus setiap tahun. Apakah tidak sulit penyesuaian ke adik-adik? Kalau tadi ke tenaga pengajar, Bapak Yo sudah sampaikan. Ya, mau tidak mau harus belajar. Nah, kalau ke adik-adik peserta didik bagaimana? Kalau mereka malah lebih cepat. Karena mereka zamannya mereka. Yang agak susah itu guru-guru seperti kami yang sudah rambut putih gitu. Itu kadang-kadang agak susah begitu kami menyesuaikannya. Kalau adik-adik gampang. Mereka cepat sekali. Kita jelaskan satu kali mereka langsung mengerti. Oke. Nah, sekarang juga kan ada proses belajar yang daring ya, Bapak Yos ya. Kalau Bapak Niko itu ada di SMA Negeri 1 Tasbar diberlakukan gitu. Kalau dulu pada saat COVID dilaksanakan, tapi sekarang sudah offline. Sudah offline. Ya, nah. Tapi kadang-kadang kita kalau diperlukan daring, misalnya bimbingan olimpiade karena siswanya jarak jauh, saya kadang-kadang buat bimbingan secara offline, daring gitu. Sehingga tidak perlu mereka datang di rumah gitu. Karena sudah sore, mereka pulang sekolah sudah sore, kita juga sudah capek, jadi masing-masing saja. Kamu dari rumah, saya dari rumah. Kita menggunakan StreamYard. Saya biasanya menggunakan StreamYard, lalu live di YouTube juga. Oke. Inilah kemajuan atau kebaikan dari teknologi. Kalau dulu kita tidak, cari Bapak guru, Ibu guru. Terkadang beliau di kebun pun kita ikut. Ini banyak kemudahan yang kita rasakan begitu. Tetapi Bapak Niko, dari presentasi yang adik-adik saat ini mengikuti kurikulum Merdeka Belajar ya Bapak Yos ya, apa kebaikan yang mereka dapatkan? Kira-kira secara garis besar dari kurikulum Merdeka Belajar, apakah mereka lebih dimudahkan secara proses untuk belajar atau seperti apa? Kalau dari segi kenyamanan, mereka ya senang, maksudnya
secara psikologis mereka merasa senang memang. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat secara isinya agak kurang gitu. Maksudnya isi materinya itu kurang. Ya, saya paham itu. Ya. Ya. Tapi kalau untuk mereka merasa nyaman, itu nyaman. Karena metodenya dirancang seperti itu. Tapi kalau saya lihat ini daya serap materinya justru berkurang. Saya bisa pastikan. Saya tanya misalnya kapan Majapahit itu runtuh? Tidak tahu. Gitu. Malah kalau kita dulu SD sudah tahu itu. Iya, paham Bapak. Malah itu dasar itu. Iya. Sekarang jangan cerita sejarah sama anak-anak. Karena nanti dia akan jawab, bukan saya pelakunya. Ya, ini joke ya. Mohon maaf, joke. Baik. Tidak terasa waktu kita begitu cepat, tetapi dari pelaksanaan ujian di SMA Negeri 1 Tasbar, Bapak Yos, apa yang perlu ditambahkan, apa yang masih kurang, tadi sudah Bapak Yos sampaikan, termasuk goal ke depan, seperti apa peningkatan disiplin itu masih bagus, apa masih perlu peningkatan. Ada hal yang mungkin kurang dari perbincangan kita di pagi hari ini, atau yang menjadi himbauan atau apa ya, semacam evaluasi tersendiri yang akan dilakukan, silakan Bapak Yos. Baik, terima kasih. Kalau saya setelah merenungkan ya, dengan kurikulum Merdeka Belajar, saya kira sudah bagus. Yang saya mau, kalau bisa ujian akhir ini kembalikan kepada seperti sehingga guru juga ada motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, siswa juga ada motivasi untuk meningkatkan kualitas belajarnya. Karena dengan itu ya orang ada motivasi. Jadi ya sistem Merdeka Mengajarnya, Merdeka kurikulumnya sudah bagus, tapi kalau penentuan kelulusan, kalau saya lebih cenderung model ujian nasional, jadi ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu saya lebih cenderung begitu. Jadi ada nilai positifnya, ada motivasi dari sekolah, baik ini guru maupun siswa, untuk berusaha. Bagi yang tidak disiplin ya belajar, tidak disiplin mengajar, maka persentase kelulusan hubungan mutu sekolah itu akan ketahuan oleh semua ini elemen begitu. Baik, Ya. baik. Bapak Niko, bagaimana kita menilai guru berhasil atau tidak dari proses saat ini secara kurikulum? Silahkan Bapakku. Ya tentu Bapak sebagai Wakasek kurikulum ada target dong. Ini penguasaannya sampai mana? Ya, setidaknya begitu gambaran. Silahkan Bapak Niko. Ya, untuk mengukur ketercapaian guru, ya seperti tadi, disiplinnya kita lihat, kemudian penyerapan disiplinnya itu kita buat daftar hadirnya setiap jam pelajaran siswanya Jadi kita setiap hari itu kita bagi setiap kelas satu lembar. Jadi jam sekian guru ini masuk tidak. Kemudian akhir bulan kita presentasikan, Bapak Ibu, ini Bapak bulan ini sekian persen tidak masuk. Sampai akhir semester kita laporkan ke pimpinan, ini rekapan keseluruhannya sekian. Kemudian untuk soal-soalnya seperti apa, materinya seperti tadi kita kontrolnya melalui misalnya penyusunan kisi-kisi. Sebelum menyusun soal itu kita buat dulu prosedur penyusunan soal itu melalui tahapan kisi-kisi, kemudian verifikasi, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Yos dan Bapak Niko, terima kasih ya sudah hadir di studio. Ya, ini satu kesempatan yang super karena Bapak berdua juga punya aktivitas yang padat, tapi berikan kesempatan untuk kami, kita tatap muka begini itu jarang-jarang, untuk apalagi dalam proses sekarang ini ya. Sementara mungkin ada persiapan untuk nanti adik-adik selesaikan ujian dan lain, ada evaluasi yang harus Bapak berdua lakukan gitu. Terima kasih Bapak berdua.
Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian Atambua pagi ini isu aktualnya tentang pelaksanaan ujian sekolah di SMA Negeri 1 Tasbar dengan Kepala Sekolah Bapak Yosef Atomok SPD, kemudian juga ada Bapak Nikodemus Letobele SPD yang sudah hadir di studio. Saya Epi Mau, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Atambua pagi ini. Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.